Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wal azamatu lillah wal kibriya'u lillah wal wahdaniyatu lillah wal kamalu lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Rasulillah, Khalilillah, Habibillah, Safiyillah, Nurillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin fi sabilillah. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah berikan kita kenikmatan rohani, kesenangan batini. Kita hadir bersama-sama di majlis ilmu, kita bersalawat kepada kanjeng Nabi, kita memohon kepada Allah doa-doa kita dengan lisan dan hati, dengan bertawasul kepada sang Rasul yang mulia ini. Semoga semua doa kita dijabah oleh Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam setiap gerak-geriknya seorang muslim, dia tidak bisa lepas dari rahmatnya Allah dan tidak bisa lepas dari percontohan dan keteladanan Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kanjeng Nabi adalah teladan yang sempurna, teladan yang mulia, teladan yang tanpa cacat. Allahumma salli ala Muhammad. Beliau sebagai hamba Allah dijadikan sebagai hamba yang sempurna. Sempurna bisa kita pahami makna sempurna ini tanpa kekurangan. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Karena itulah setiap orang yang jiwanya bersih, setiap orang yang jiwanya jernih pasti tertarik untuk mencintai Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan hanya manusia, bahkan malaikat-malaikat mencintai Nabi. Bukan hanya malaikat-malaikat dan manusia yang hatinya bersih, bahkan benda-benda di muka bumi ini, bahkan binatang-binatang di muka bumi ini, mereka mencintai kanjeng Nabi. Maka di zaman Nabi ada kisah-kisah bagaimana interaksi Nabi dengan bebatuan yang bersalam kepada beliau. Beliau bersabda, inni la azkuru fi Makkah an Nabi Makkah hajaran kana yusallimu alayya. Waktu saya masih remaja, kata Nabi, beliau cerita, waktu saya masih remaja di Mekah, saya lihat batu itu salam kepada saya, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Muhammad. Alam ini jatuh cinta kepada Nabi, memuliakan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Rasulullah bisa berinteraksi dan bercinta dengan gunung. Rasulullah apabila pulang dari suatu peperangan atau mungkin satu season yang lain, Nabi melihat ke gunung Uhud, sebuah gunung yang terlihat dengan penuh cahaya di kota Madinah, bernama gunung Uhud. Fakana Rasulullah yaqul, hadza Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung Uhud ini adalah gunung yang cinta kepada kita dan kita cinta kepada dia. Bagaimana bisa bercinta dengan bebatuan? Bagaimana bisa bercinta dengan alam? Ini adalah ruh-ruh yang jernih, jiwa-jiwa yang bersih, dan beliau adalah orang yang paling bersih jiwanya. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa asyaddu min dhalika, lebih daripada itu, pernah Rasulullah di kota Madinah sedang duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba di sekampung sebelah ada suatu keramaian. Di kampung sebelah ada suatu kejadian, yaitu ada seekor onta
yang dia mengamuk dan marah. Onta tersebut menabrak semua yang mendekatinya. Onta tersebut menyerang siapapun yang ingin memegangnya. Onta sedang marah, jangan sampean dekat-dekat. Ojo kok onta sapi ojo. Ya, ono sapi yang ngamuk, sampean gak ahli ojo nyedak, disaduk mencelat awakmu. Nggih. Jaran ngamuk nek orang ahli ini ojo sampean nyedak-nyedak. Ditendang iso semaput sampean. Perlu ahlinya, perlu pawangnya. Ya, sama. Ya, wong nek ngamuk ya dijak isik. Ya, mulai cara ulama niku ana wong telu sing aja dijak ngomong. Ya, ada 3 orang yang jangan diajak ngomong. Satu orang yang bangun tidur, aja dijak ngomong sih, diteke sik wae. Wis mesem-mesem lagi jak ngomong. Kalau Anda sembrono ana wong lagi turu, bangun tidur sampai jak ngomong si macam-macam, ngamuk, salahe sampean. Ya toh. Nomor loro, wong sing nembe marah, wong sing nembe emosi, jangan diajak ngomong. Ya, biar diem dulu, istighfar dulu, nanti baru kita ngomong lagi. Ini ana wong emosi sampean malah ngomong, ya bae ngamuk sampean sing salah. Yang ketiga, wong sing ngeleh. Ini ngeleh lagi Pak. Jadi ceramah aku gak soto-soto gitu. Ya toh, alamat dan ceramah puju jam 7 itu, wah, Pak ya iki ceramah ra ngerti waktu iki. Soto wis siap lho. Ya toh. Mangke jam 7 rampung. Insyaallah, amin Allahumma. Jadi wong telu niku aja jak ngomong sik. Wong sing ngantuk, wong sing tangi turu ngantuk, wong sing ngamuk, wong sing ngeleh, aja jak ngomong. Apa malah kok bojo ngamuk. Wah. Ya toh. Bojo lanang bojo wedok padha wae kuwi. Hati-hati sampean ya. Niku meneng riyen mawon istighfar, mungkin ampun stabil, normal, nembe ngendika. Insyaallah aman. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Ada onta marah di kampung sebelah. Semua orang ketakutan. Onta ini menyerang siapapun yang mendekatinya, menyerang siapapun yang ingin memegangnya, bahkan yang punya pun takut, lari terbirit-birit. Satu kampung gaduh gara-gara onta ini ngamuk, onta ini marah. Dan Anda perlu tahu ya, onta itu salah satu binatang yang dia punya sifat pendendam yang sangat dalam. Karena itu Allah mengajak kita merenungkan onta di Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak merenung bagaimana Allah menciptakan onta? Onta itu Pak ya, memiliki 4 khususiyah. Saya kasih tahu nih dengan iki arang mau ngaji ngene iki arang iki. Ora ono pengajian liya, ono nang kene iki. Ya toh? Onta niku ana 4 keistimewaan. Siji, onta niku dia mampu menahan lapar dan haus sampai 2 minggu kira-kira. Nggak makan, nggak minum 2 minggu siap. Kenapa? Karena dia itu memiliki sistem penandonan makanan. Lehernya yang panjang, itu bisa menandon minuman untuk stok minum selama 2 minggu. Ya? Tapi dia sekali minum, telung gentong entek. Gitu. Nah, wong niku nek iso dahar to ora sah sing ngono kuwi, gitu. Sarapan ya secukupe, gitu. Lah monggo siang ya secukupe, dalu nek mboten mboten usah dahar. Kan ana wong ketok ya gak manganan, gak tau mangan. Gitu. Besok gak sarapan, awan gak mangan, kok bengi 4 piring. Ilmu onta kuwi. Gitu. Al-Ontawi kuwi. Gitu. Gitu. Niku onta niku 2 minggu mboten ngunjuk, mboten maam ki ambek kuat. Kuat. Kenapa? Karena Allah menyiapkan onta itu untuk padang Sahara, gunung pasir. Ya, alam orang Arab itu antara kampung dengan kampung bisa 1 hari perjalanan. Ora ketemu kampung, ora ketemu apa-apa, padang pasir.
Kalau di Indonesia kita nggak ada jeda, desa karo desa kumpul kabeh. Ya toh, Semarang tekan Trowolo omah kabeh. Saya bosen delok omah aku. Ya toh. Lah niku nek teng Arab niku antara suku dengan suku 1 hari baru ketemu. Nggak ada rumah, nggak ada rumput, nggak ada apa-apa. Maka Allah dengan hikmahnya di sana itu diciptakan yang namanya onta. Dia mampu mengantar perjalanan yang panjang tanpa dikasih makan, tanpa dikasih minum. Ya. Makanya kecanggihan Allah ini ditiru oleh sebagian produser mobil. Ada mobil itu modelnya dia sekali diisi bisa sekian puluh liter, dan dia bisa menampung bensin atau menampung BBM di tempat yang lain, sehingga kalau di kehabisan bisa ngisi langsung. Ono nih, ya toh? Ono, sampai nggak ngerti, turun modern sampai aku semodern aku, ya toh? Nah zaman riyen niku ono berapa niku? Mobil kijang namanya Touring. Mobil kijang Touring itu dia bisa menyimpan BBM. Kita ngisi penuh, nanti kita isi lagi untuk tandon pengisian di saat-saat kita butuh. Oh no, jadi teknologi langit itu sudah hebat dari dulu daripada manusia. Ini pertama. Yang kedua, onta itu saudara-saudara, dia bisa menghafal jalan tanpa diberitahu dan diberi kode oleh penunggangnya. Dia bisa hafal jalan. Madinah, Yaman, rutenya apal nih. Yaman, Syam, apal nih. Berhenti di mana dia hafal, haltenya dia hafal, terus belok kanan kiri dia hafal. Itu onta. Jadi kalau sekarang orang itu menemukan GPS, wah ketinggalan zaman, gitu. Ya, ketinggalan zaman. Al-Quran sudah mengajak kita merenungkan onta. Kenapa? Karena onta itu menghafal jalan. Jadi orang Arab kuno itu kalau naik onta, mereka ada rumah kecil di atas onta namanya haudaj, rumah kecil. Terutama kalau kaum perempuan, mereka naik onta perjalanan yang panjang dikasih rumah kecil. Mereka di atas dan mereka tidur nyaman, ngobrol, baca Quran bisa. Itu onta berhenti di tempat yang dia sudah biasa berhenti, dan dia berjalan dengan rute yang biasa dia jalani, nggak lupa dia, nggak pakai dibelah, diceblok, koyok jaran, koyok wedus angel, ya toh wedus, wah, ya toh dikon maju malah mandek, dikon kanan kiri wedus, mana? Ojo ganti santri angel tata koyok wedus gitu, ya toh naudzubillah min, tadi ya toh. Wedhus niku bahaya, wedhus niku wateke niku bahaya niku wedhus niku gitu. Ah, mereka unta niku menghafal jalan dia. Ya, ini keindahan Allah SWT menciptakan makhluk yang namanya unta. Loh, tiang niku nek mlebu suci kota, mboten ngerti dalan kan bingung. Bingung ya? Halo. Bingung mboten? Jangan melebu Jakarta gak ngerti jalan, bingung betul, bingung. Itu senajan jenengan ngertos omahe niku api, omahe niku mewah, omahe niku lux, tapi jangan dia ngerti jalan menuju itu, bingung, pripun niku, bingung. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala di antara rahmatnya dan kasih sayangnya, seorang mukmin muslim nanti kalau masuk surga itu mereka diberi oleh Allah GPS. Sampeyan umpamane muga-muga kabeh mlebu ahli swarga. Tapi wong nang surga niku ambane ya Allah. Tiang setunggal niku wong sing surgane paling akhir niku 10 lipat dari dunia ini. Jajal bayangke, ora sak Semarang lho. Sak donya ping 10. Niku wong sing mlebu surga paling akhir. Ya, muga-muga mboten kula mboten jenengan, gitu. Muga-muga awal dhewe sing awal-awal. Gitu. Amin Allahumma. Tapi yang terakhir saja masuk surga itu mendapat 10 lipat dari dunia ini. Bayangke. Terus sampe mlebu, nah iki nondi iki kok. Bingung to. Ngeluh to ndase to. Nah, makanya Allah dalam Al-Qur'an dengan indah berfirman,
walladzina qutilu fi sabilillahi adalla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Dan orang-orang yang mereka meninggal di jalan Allah, mereka meninggal di jalan Allah, mereka itu akan diberi oleh Allah surga. Lalu surga itu bagaimana? Mereka masuk ke surga, Allah kirim sebuah GPS, dia terbang menuju surganya dia. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Kata ahli tafsir, Allah nanti memberikan setiap orang penghuni surga alat seperti GPS sehingga dia terbang menuju surganya dia yang dia tuju. Bagiannya dia sebelah sana, dia terbang menuju sana, langsung ke sana. Nek gak ono alamate bingung, Pak. Nek gak ono alamate wah ngeluh iki, ombone amat jat iki. Ya, Allah sayang kepada hambanya yang mukmin ahli surga, dikasih GPS, maka dia menuju ke surganya. Boten kok melampah, terbang, ya dia terbang. Subhanallah. Allahumma ja'alna min ahli jannah, Allahumma ja'alna min ahli jannah, Allahumma ja'alna min ahli jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudara, begitulah keibatan Allah di akhirat, di dunia penuh dengan kedahsyatan ciptaan Allah. Maka muliakanlah Allah, agungkanlah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, maha kuasa. Onta bisa apal jalan, Allah yang hebat, yang menciptakan onta Allah. Bisa nggak makan 2 minggu, nggak minum 2 minggu, siap, Allah yang bikin dia sistem penampungan. Onta punya satu keistimewaan, dia perasaannya lembut, hatinya lembut, bukan hati ya, instingnya lembut. Maka onta itu bisa menangis. Onta bisa menangis, Pak. Kalau jenengan berdendang dengan nada-nada yang sedih, dia nggak paham, tapi dia merasakan instingnya, maka dia nangis. Onto nangis, onto ya bisa menangis. Ini onta ini punya perasaan yang lembut. Ya. Kalau dibacakan ayat Al-Quran, kadang-kadang yang baca suaranya bagus merdu, dia nangis. Onta itu. Dan dia itu bisa memahami intonasi. Kalau intonasinya cepat, dia berjalan cepat. Kalau intonasinya slow, dia jalan pelan-pelan. Cerdas. Itu cerdas. Wayai cepet. Wayai lambat, santai. Ya, aja sawali. Ono wong iki wayai cepet ngelembruk. Wayai ngelembruk turu. Onta niku. Ya, maka zaman dulu kalau ada onta itu berkafilah, ada 40 onta itu. Di depan itu nanti ada seorang pendendang namanya munsyid. Munsyid itu ya tadi kayak apa, santri yang berqasidah. Qasidah tadi yang slow. Ya Nabi salam alaika, slow. Ontone mlakukan timi-timi ono cepet. Ya Asyikal Mustafa, semangat. Ya, itu zaman dulu begitu. Onta itu bisa mengatur ritme dengan sesuai nada yang dibawakan kepada dia. Ini onta cerdas. Makanya pernah zaman Nabi itu, Nabi waktu mau ke Mekah, Allahumma sholli ala Muhammad, Rasulullah pernah mau ke Mekah. Nah, di salah satu onta itu atau berapa onta itu ada rombongan kaum ibu-ibu, rombongan perempuan di onta tersebut. Nah, si pendendang ini namanya Anjasah. Anjasah itu karena sudah mungkin kangen mau ke Mekah, dia bawa qasidah yang ngebut, gitu. Qasidah yang ngebut, gitu. Sholli wa sallim ngebut itu, gitu. Ontone wah. Gitu. Kanjeng Nabi niku ndawuhi, ya Anjasah rifqan bil qawarir. Hai Anjasah, pelan-pelan kamu berdendangnya, nada slow saja. Kesian ibu-ibu yang ada yang di atas onta. Kasihan kaca-kaca lembut yang ada di mana? Di onta perempuan tadi. Maksudnya Rasulullah mentamzikan perempuan itu seperti
cermin. Rifqan bil qawarir, kalau engkau perjalanan nyupiri perempuan, yo ojo ngebut-ngebut, yo ojo balapan emosi, disalip truk ngamuk, itu disalip cherry ngamuk, disalip sedan ngamuk, disalip Lamborghini ngeluh ndase kayak so ngamuk gitu. Ya, kalau kita nyetir ada kaum perempuan pelan-pelan, perempuan tidak seperti laki-laki, perlu slow, perlu lembut, pelan-pelan. Rasulullah begitu, hai anjasah, jangan cepat-cepat qasidahnya, nadanya jangan nada yang cepat, nanti untanya berjalan cepat, kasihan kaum wanita yang ada di unta ini, kasihan dia kontrak ya kurang nyaman. Begitu Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, unta memiliki perasaan yang tajam dan kecerdasan luar biasa. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada lagi hal yang di unta itu dia cukup pendendam. Dia kalau sudah marah sama seseorang atau sama majikannya, dia bisa 10 tahun nggak lupa, 10 tahun buat lali, Pak. Dan itu pernah terjadi di suku, salah satu suku di Arab dulu. Ada satu orang, dia jahat sama ontanya, ontanya dijahatin, disuruh kerja terus, nggak dikasih makan, dipukul, disabet. Ini onta ya, awalnya dia diam, tapi karena terlalu sering didolimi oleh sang majikan, dia suatu saat marah. Ketika marah, onta ya, ingin ingin membunuh si majikannya ini. Dia sedang tidur, selamat, orangnya bisa lolos dari jebakan maut dari sang onta tadi, dia kabur. Ada satu orang bilang, onta itu dia dendam, kamu jangan pulang ke kampungmu, hijrahlah dia hijrah, Pak, sampai 10 tahun. Setelah 10 tahun dia, wah, kita ontanya wis lali gitu. Ya, berpikir ontanya sudah lupa tentang dia, wajahnya. 10 tahun ya, menungso wae 2 tahun lali ya. Gitu. Ini onta ketika setelah 10 tahun melihat si majikannya datang, dia pura-pura lupa dia, nggak menampakkan wajah-wajah rada iling atau merengut, malah mesem ya. Oh, coba yang kula yang begitu tak contohnya sidik ya, itu ontanya mesem tapi merencanakan sesuatu dia. Ya, ketika si orang ini sedang kumpul-kumpul sama keluarganya atau sedang asik-asik di dalam rumahnya atau mungkin sedang tidur atau lengah, ini onta menyerang orang tersebut dan akhirnya mati di tangannya onta, di kakinya onta ya, onta kuat, nyerang dengan kakinya atau bisa membunuh seorang manusia. Walhasil itulah makhluk Allah yang namanya onta. Kembali kepada kisah tadi, Rasulullah melihat ada hiruk-pikuk, ada kegaduhan di satu kampung. Kemudian ada satu orang menghampiri Rasulullah, ya Rasulullah, di kampung kami ini ada onta ngamuk, bahaya ya Rasulullah, bahaya ya Rasulullah. Oh ya, Rasulullah langsung berdiri mendekati kampung itu, sampai mendekati kandang itu. Orang-orang khawatir, ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Ini nanti kalau dia onta menyerang jenengan, kita nggak bisa apa-apa. Kata Rasulullah, la alaikum, jangan takut ya, orang semua tegang melihat Rasulullah mendekati kandangnya onta tadi. Nabi maju sendiri, Allahumma shalli ala Muhammad, maju mendekati onta tadi sampai kira-kira jaraknya mungkin 20 meter kurang lebih. Ketika melihat sang onta, awalnya dia mungkin belum melihat. Ketika dia mengangkat kepalanya melihat wajah Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, itu tiba-tiba onta itu dia bergerak menuju Rasulullah dengan cepat. Orang-orang khawatir apa yang terjadi, ini bisa berbahaya untuk Rasulullah. Sampai ketika Rasulullah betul-betul dekat dengan onta tadi, mereka tercengang, kaget.
Tiba-tiba sang onta itu tidak menyerang Rasulullah, tidak menyeruduk Rasulullah, justru dia berhenti di depan Nabi persis, dan dia kemudian mendekatkan mulutnya di telinganya Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Seakan-akan dia sedang berbisik-bisik dengan Nabi. Rasulullah dengerin. Selesai sekian menit atau sekian detik, Rasulullah berbalik kepada kaum sahabat. Hai sahabatku, ini onta baru saja dia mengeluh kepadaku, terlalu banyak pekerjaan, kurang makan. Jangan kalian zalim dengan makhluk-makhluk Allah. Kalau punya onta boleh untuk kerja tapi dikasih makan yang cukup. Kalau punya kuda boleh dipakai untuk hajatnya tapi dikasih makan yang cukup, dikasih minum yang cukup. Kalau punya burung boleh dikurung tapi dikasih makan minum yang cukup. Punya kucing dirawat kucing yang baik. Kalau enggak, lepaskan. Allah maha memberi rizki mereka. Jangan sampai kita ini ngurung kucing nggak dikasih makan, nanti bisa sakit atau nggak diurus dengan benar, akhirnya dia bisa sakit, bisa mati. Itu zalim kepada makhluk-makhluknya Allah. Burung dimasuki sangkar, itu sebenarnya banyak ulama yang kurang setuju. Orang-orang sufi itu, orang-orang sufi itu nggak seneng memelihara. Orang-orang sufi biasanya pun buatan remen uang ngingu manuk nih. Kenapa? Karena seakan-akan tuh mengerangkeng dia dari kebebasan dia. Burung senang terbang, burung senang menikmati alam yang bebas. Tapi ahli fikih membolehkan orang kalau mau merawat burung asal dengan baik, dengan profesional, ya, makannya cukup, minumnya cukup, ya, ketika sakit diobati, boleh orang merawat burung, boleh, ya, boleh, karena dia kepingin menikmati suaranya atau kepingin menjualnya sebagai bisnis, boleh, ya. Tapi sufi, orang-orang sufi saking hatinya tuh lembut, nggak kepingin menjadikan hamba Allah itu atau makhluk Allah itu kecewa atau merasa terkekang, mereka nggak suka merawat burung di dalam sangkar. Saudara-saudara, ini Kanjeng Nabi mengatakan kepada kita, jangan sampai kita itu punya burung kita rawat, ya, atau kita jadikan satu hiburan tapi nggak dikasih makan. Kuda kita gunakan untuk cari uang, nggak dikasih makan yang cukup, minum yang cukup. Onta harus kalau kita kerjakan, dikasih pekerjaan yang berat, dikasih makan yang tambah. Itu sudah hukumnya begitu. Apalagi kalau manusia. Maka Nabi Allahumma shalli ala Muhammad bersabda, barang siapa yang dia mempekerjakan seorang manusia, maka hendaknya dibayar sebelum keringatnya kering. Ya, tiang kerja jangan gadah nombor proyek, lomba satu proyek, ada orang kerja, mungkin tukang, mungkin karyawan, berikan gaji sebelum keringatnya kering. Itu bahasanya itu sampai sebegitu, sebelum keringatnya kering berikan gaji, jangan sampai ditunda-tunda, ya, atau kesepakatan akhir bulan atau setiap pekan sekali. Ini adalah hak yang harus mereka terima dari seorang yang mempekerjakan mereka, ya. Jangan sampai ada kezaliman, ya. Tapi seorang yang menerima gaji, dia juga punya amanah. Jangan dia bekerja seenaknya sendiri, ya, bekerja sesuai kesepakatan yang diminta oleh orang yang menyewa tenaganya. Itu amanah juga. Sehingga kalau bekerja itu amanah dan si majikan atau yang mempekerjakannya amanah, memberikan upah secepat mungkin, maka sama-sama berkah. Daripada ini yang ini itu dapat tugas dari majikan atau dari orang yang mempekerjakannya tapi nggak amanah, waktunya dibuang-buang untuk hal-hal yang lain, bukan untuk profesi yang diwajibkan kepada dia, ya.
Dan ini yang majikan membayar juga enggak jelas, kadang maju, kadang mundur, kadang jamak takhir. Wah, angel lagi jamak takhir iki. Ya toh? Gaji kok iso jamak takhir iki piye? Ya toh? Nah, ini kok repot. Ya. Kalau apalagi di kampung-kampung ya, orang di kampung, Pak, kerja sehari untuk makan sehari. Kalau di kota orang ya toh masih punya sokok ini kok 1 bulan dia bisa merencanakan mungkin, atau 1 minggu. Tapi orang di desa-desa itu apa yang kerja hari ini besok dia makan udah habis. Maka kalau kita mempekerjakan orang sebaik mungkin lebih cepat dibayarkan lebih bagus. Sampai Nabi mentamsil sebelum keringatnya kering. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, ya, inilah Rasulullah bisa berinteraksi dengan binatang, dengan pepohonan, dengan batu. Kenapa? Karena beliau hatinya lembut, hatinya jernih, penuh kasih sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, karena itu mari kita semuanya di majelis ini punya niat untuk terus mendekat kepada Rasulullah dengan banyak sholawat, dengan banyak membaca tentang Rasulullah, agar kita ketularan sedikit sifat-sifat kasih sayang yang ada di hati beliau. Walaupun 1%, 2% kita memiliki kasih sayang, karena dengan sifat kasih sayang kita kepada istri, kepada anak, kepada saudara, kepada teman, kepada hamba-hamba Allah, nanti kita akan disayang oleh Allah di hari kiamat. Ya, kita kalau kepingin menjadi orang yang di hari kiamat disayang oleh Allah, jadilah kita di dunia ini penyayang kepada makhluk-makhluk Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah Ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamukum man fil sama. Sayangilah makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini, maka engkau akan disayang oleh Allah, disayang oleh para malaikat-malaikat Allah. Begitu anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir dzunubana, Allahumma astur uyubana, Allahumma kshif kurubana, waqdi hajatina, waqdi hajatina, waqdi hajatina. Allahumma yassir umurana, yassir umurana, yassir umurana, wa'afina wa'afu anna, wa'afi auladana wa'afu anhum ya rabbana. Allahumma ya rabb la tarji'na min hadzal majlis safrul aidi wa arji'na ya rabb ghafirin bi khairatid dunya wad din bi jahi nabiyyika Muhammadin sayyidil mursalin ya akramal akramin. Allahumma ya rabb waghfir dhunubana wa'fu anna warham walidina fi quburihim, warham walidina fi quburihim, warham walidina wa ummahatina fi quburihim, nawwir quburahum ya arhamar rahimin wa qubur syuyukhina ajma'in ya rabbal alamin. Allahumma aslih Indonesia wa ma fiha ya rabb, aslih Indonesia wa ma fiha, aslih Indonesia wa ma fiha, wahfaz Indonesia wa ma fiha wa man fiha bi jahi nabiyyika Muhammadin ya karim ya rahim. Wansur ikhwanal muslimin fi Palestin wa ahlik a'da'aka a'da'ad din al-yahud was-sahayinah ya rabbana. Allahumma ahlikhum badada, Allahumma ahlikhum badada, Allahumma ahlikhum badada. Allahumma ahlik Netanyahu wa awanahu ya rabb halakan ha'ila ya rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina ajaiba qudratik wa ajaiba ghadabik alaihim ya rabbal alamin innaka anta al-qawiyyul matin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiy Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.